Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Manusia hidup pasti diliputi berbagai permasalahan, baik masalah kecil maupun masalah besar. Bentuk masalah yang dihadapi sangatlah beraneka ragam dan kompleks. Salah satu permasalahan yang sangat jelas terlihat adalah satu persoalan yang menyangkut harga diri, yaitu masalah ekonomi. Uang seperti Tuhan, meski tidak disembah, tapi diburu dengan berbagai cara. Dan itulah yang dilakukan Pak Kamit. Seorang pedagang asongan ini sudah berjualan 9 tahun lamanya. Selain mangkal di lampu merah, dia juga menjajakan dagangannya di dalam bis salah satu terminal. Dia bersaing dengan penjajah lain di setiap harinya. Penghasilannya pun tidak menentu. Terkadang cukup untuk 1 hari, terkadang juga kurang. Lelaki parubaya asli Jawa Tengah ini harus banting tulang sendirian setelah istrinya, Bu Amiroh, divonis berpenyakit kencing manis, yang dimana setiap kali membantu ikut bekerja, dia selalu mengalami drop, sehingga disuruhnya pulang untuk berdiam diri saja di rumah. Cukup melakukan gerakan ringan, apalagi salah satu jari kakinya sudah diamputasi saat luka dulu. Saat ini Pak Kamit tinggal di rumah yang tidak layak dihuni bersama 3 anaknya. Yang sulung mengalami cacat bawaan, yaitu tangan dan kakinya yang sebelah kiri tidak bisa difungsikan. Lalu adiknya masih duduk di bangku aliyah kelas 1. Dan yang bungsu juga mengalami cacat bawaan, yaitu selalu mengeluarkan air liur hingga bicaranya tidak jelas. Hal itu membuat Pak Kamit merasa dikucilkan dalam bermasyarakat. Bahkan keluarganya yang hampir semua tergolong mampu juga menganggap dia sebagai orang lain. Takdir yang harus dihadapi Pak Kamit tetap membuat dirinya bersikap tegar. Dia merasa yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada titik kebahagiaan. Dia terus menjalani kehidupan dengan banting tulang di segala pekerjaan. Tapi sayang, Tuhan belum juga memberi apa yang selalu menjadi doanya. Bahkan dia sering dicemooh, termasuk dikucilkan oleh teman-temannya. Sabarlah Pak, Tuhan pasti mendengar doa hambanya yang lemah, ucap Bu Amiroh di suatu sore. Dan perkataan itu yang menjadi senjata untuk mendorong suaminya agar tidak berputus asa. Pak Kamit hanya terdiam sambil memegang uang recehan yang baru saja selesai dihitung. Di teras gubuk reot pinggiran kota itu, pandangannya jauh menembus langit. Dia merasa perjuangan bergelut dengan hidup selama ini tidak membuahkan hasil. Pikirannya jauh ke masa lalu, di mana dia bekerja mati-matian berharap agar mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik, agar orang memandangnya tidak dengan sebelah mata dan tidak selalu mencemooh. Tapi sampai di usianya yang mulai senja, semua itu belum tercapai.
Dia mulai memikirkan masa depan anak-anaknya jika dia mati nanti. Dan pikiran itu selalu buntu, karena tidak ada yang bisa diperbuat selain mengikuti jalan hidup. Jadikanlah semua sebagai amal ibadahmu, Pak. Jika kebahagiaan itu tidak datang saat ini, Tuhan pasti akan memberi di kehidupan selanjutnya. Bu Amirah kembali menyemangati suaminya. Pak Kamit yang masih terdiam dalam posisinya, sesaat kemudian dia menenggak teh manis dan beranjak masuk rumah untuk mandi. Cuaca hari ini sangatlah panas. Meski begitu, dagangan Pak Kamit tidak begitu laris. Sambil beristirahat di bangku bawah pohon rindang, dia menata kembali tiap botol minuman dingin di kotak asongannya. Di bangku itulah dia selalu berteduh dari siraman cuaca, panas maupun hujan. "Pak, numpang neduh ya?" Seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun duduk di sampingnya. Dia membeli sebotol minuman dingin lalu menenggaknya. Benar-benar kehausan orang ini. "Anda mau kemana?" tanya Pak Kamit memulai obrolannya. Pria yang mengaku bernama Ulin itu mengaku berasal dari luar Jawa. Dia hendak kembali pulang setelah 4 hari menginap di Jawa Timur. Dia sendiri pada awalnya merupakan pengusaha sukses di bidang kerajinan kuningan. Tapi usaha yang dijalani mengalami kebangkrutan yang membuat dia stres berat. Hutangnya bertumpuk di mana-mana. Di saat itulah dia merasakan menemukan jalan keluar. Dia pun mendatangi satu tempat di Jawa Timur. Perbincangan berlanjut hingga mengarah ke satu hal serius, di mana Ulin menceritakan tentang tempat yang didatanginya. Di tempat tersebut dia berburu dana bantuan gaib, atau dikenal dengan Bank Gaib. Mendengar hal tersebut membuat Pak Kamit meletakkan kotak asongannya. Dia hentikan dulu berjualan untuk mendengar informasi dari orang yang baru dikenalnya tersebut. "Apakah itu sejenis pesugihan? Apakah menggunakan tumbal?" tanya Pak Kamit mengejar. Ulin memperbaiki duduknya. Sesaat kemudian, dia menceritakan tentang Abah Dimas Kumayan, sosok yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi asli dari Jawa Timur. Hingga dalam kehidupan spiritualnya, dia melakukan perjalanan rohani selama 6 tahun. Di situ dia melakukan puasa khusus dengan disertai tirakat. Dia juga berkeliling di berbagai tempat keramat yang mengandung unsur gaib sangat besar. Dari pengembaraan alam gaib itu, Abah Dimas Kumayan mengaku mampu mengundang 17 raja jin muslim, di mana mereka difungsikan untuk membantu mendatangkan harta dunia. Abah Kumayan mengaku bisa membantu semua orang yang tersandung dalam masalah ekonomi tanpa tumbal maupun ritual yang berat. Itulah alasanku datang ke rumah Abah. Dan kalau Anda mempunyai niat kuat, lebih jelasnya datanglah ke sana, tutur Ulin disambung dengan memberi alamat jelas sosok Abah Dimas Kumayan. Sebentar kemudian datanglah bis yang ditunggu. Dia mengucap salam lalu bergegas naik ke dalam bis. Pertemuan dengan Ulin membuat Pak Hamid berkhayal akan harta benda yang diimpikan. Ada harapan di usia tuanya untuk menggapai itu. Tekad yang kuat pun membawanya ingin segera menemui Abah Kumayan. Dia menceritakan semua pada sang istri,
termasuk niatnya untuk pergi ke tempat itu. Aku akan mendukungmu, Pak, selama itu tidak melenceng dari agama yang kita anut. Bu Amiroh tidak bisa mencegah meski ada keraguan di hatinya. Dia melihat tekad yang menggebu dari suaminya. Dia hanya berharap agar suaminya selalu berada di jalan yang lurus, tidak terjerumus dalam kemusyrikan hingga meninggalkan Tuhan. Kamu siapkan bekal, besok setelah subuh aku akan berangkat, ucap Pak Kamit dengan mantap. Tampak dia sudah tidak sabar untuk meraih khayalan yang mengejar. Sebelas jam perjalanan, sampailah Pak Kamit di Istana Abadi Mas Kumayan. Tampak rumah mewah dengan pagar besi menjulang tinggi. Di sekelilingnya masih berupa lahan luas dengan beraneka ragam bunga. Terdapat pula beberapa pohon palem yang berjajar. Sementara di sebelah rumah adalah aula besar yang terdapat cukup banyak tamu di sana. Rumah itu benar-benar semegah kerajaan. Takjub dan heran, itulah yang ada di benak Pak Kamit. Pak Kamit yang tidak masuk dikejutkan dengan kemunculan ular weleng yang melintas. Hampir saja dia menginjak ular tersebut, satu jenis ular yang diyakini orang Jawa sebagai hewan pemberi tanda peringatan. Silakan, Pak. Seorang penjaga yang mengaku murid Abah mempersilahkan masuk. Konsentrasi itu beralih. Dibiarkan ular tersebut menghilang entah kemana. Setelah mengisi daftar hadir, Pak Kamit disuruh menuju salah satu ruang khusus bagi tamu baru. Di sana dia berkumpul dengan 15 tamu lain yang lebih dulu datang. Rupanya, nama Abah Kumayan sudah dikenal umum. Itu terlihat dari banyaknya tamu yang berada di sana. Hanya saja Pak Kamit yang tidak tahu informasi tentang orang hebat tersebut. Sambil menunggu giliran, Pak Kamit berjalan-jalan di sekitaran. Pandangannya tertuju pada tamu yang tampak begitu bahagia. Terlihat para tamu tersebut kebanyakan dari kalangan orang berduit. Bahkan dari gaya bicara dan gaya berpakaian, mereka juga seperti kaum terpelajar. Pukul 9 malam giliran Pak Kamit masuk ke dalam ruangan. Begitu masuk, dia disuruh membayar uang pendaftaran yang sangat tinggi. Jumlah uang tersebut adalah 10 hari hasil berjualan asongannya. Tapi dengan tekad yang sudah kuat, dia tidak memperdulikan masalah uang lagi. Yang penting adalah akan tercapai apa yang menjadi tujuannya. Bau khas hiu bercampur wewangian kembang tercium kental di sana. Tampak 3 orang duduk dengan tenang. Pakaian mereka serba putih seperti jubah ulama. Dengan sopan, salah satu di antara mereka menyuruh Pak Kamit duduk. Jelaskanlah tujuan Bapak kemari, ucap lelaki tersebut saat Pak Kamit sudah bersila di hadapan. Pak Kamit memperkenalkan diri, lalu menceritakan tentang niatnya. Setelah selesai memberi penjelasan, lelaki itu membicarakan tentang 3 hal, yaitu penggandaan uang, di mana Pak Kamit harus memberi sejumlah mahar yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Caranya adalah dengan menggali lubang di dalam rumah. Kemudian di dalam lubang tersebut ditaruh dedaunan kering yang sangat banyak. Sementara di antara dedaunan itu diselipkan 10 lembar uang ratusan ribu yang sudah diberi ijabah oleh Abah Kumayan. Lubang itu kembali ditutup dengan daun pisang yang sudah diraja. Dalam jangka 21 bulan, lubang tersebut akan dipenuhi uang dengan jumlah sesuai permintaan.
Hal yang kedua adalah hisib bil fulus, atau dikenal dengan uang balik. Dalam hal ini, Pak Kamit juga harus menyetor mahar yang jumlahnya sangat besar. Setelah sepakat, dia akan diberi selembar uang kertas 100 ribuan, di mana uang tersebut diikat dengan benang khusus lalu ditaruh dalam kain mori hitam yang diraja. Uang itu baru bisa digunakan setelah 21 bulan, yaitu setiap kali dibelanjakan, uang tersebut akan kembali dengan sendiri. Dan yang terakhir yaitu harta gaib. Yang terakhir ini maharnya jauh lebih dahsyat, 3 kali lipat dari yang lain. Itu karena dalam pengambilan dana gaib ini dibutuhkan syarat yang sangat besar dan rumit. Begitu semua syarat sudah terlaksana, dilakukanlah penyedotan harta dari alam lain. Kebanyakan harta tersebut merupakan emas batangan yang tidak ternilai harganya. Tapi harta itu baru bisa dipergunakan di alam nyata setelah 21 bulan lamanya. Yang bisa menentukan hanya Abah, ucap lelaki tersebut yang ternyata murid Abah Kumayan. Dia melanjutkan kalau 3 hari ke depan baru bisa bertemu dengan Abah. Jadi Pak Kamit disuruh menginap di tempat itu selama 3 malam. Nanti saat Abah menemui, Abah pula yang tahu mana yang terbaginya di antara 3 hal itu. Pak Kamit menyetujui tanpa mempertimbangkan apapun. Dia kesampingkan istri dan anaknya di rumah, yang sudah pasti akan khawatir padanya. Dia pun akan menginap di sana selama 3 malam, di mana semua tamu dipisah dalam beberapa ruangan. Di setiap ruangan diisi dengan 16 tamu yang datang di hari yang sama. Di sana, mereka tidur secara lesehan dengan alas tikar pandan. Ruangan itu dilengkapi dengan kipas angin juga kamar mandi. Dan selama 3 hari itu, semua disuruh menghafalkan 1 mantra dengan terkunci di dalam ruangan. Jadi mereka tidak bisa keluar dan bergaul dengan yang lain secara bebas. Hari berlanjut. Selama 3 malam itu, Pak Kamit selalu diterpa mimpi buruk, di mana dia selalu ditemui para leluhurnya terdahulu. Dimulai kakek buyut, kakek, dan orang tuanya. Kesemuanya datang dengan memberi pencerahan, yang mana mereka menyuruh Pak Kamit untuk kembali pulang. Selama di rumah dia disuruh lebih mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga mampu menyingkap tabir kalbunya. Bila itu sudah tergapai, dia akan mencapai inti kalbu yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenteraman hidup. Tapi Pak Kamit menolak syarat dari para leluhurnya itu. Dia ingin secepatnya mendapat kebahagiaan yang selalu dirindukan, dan uang adalah jalan keluarnya. Mendengar jawaban yang membangkang, para leluhurnya itu mendorong dia hingga terjatuh, lalu meninggalkan tanpa mengucap salam. Di saat itulah Pak Kamit terbangun, tapi dia menganggap semua itu hanya sebagai bunga tidur. Mungkin mereka ingin agar aku mendatangi makamnya, batin Pak Kamit menerka mimpinya. Malam terakhir semua dikumpulkan dalam satu ruangan khusus. Meskipun sangat banyak, mungkin mencapai 600-an orang, tapi mereka tetap sama-sama terdiam, tidak mendengar suara riuh ramai di sana. Beberapa saat kemudian, datanglah Abah Dimas Kumayan. Dengan tersenyum ramah dia mengucap salam lalu duduk di kursi besar yang sudah disediakan. Lelaki berusia sekitar 34 tahun itu memiliki wibawa yang sangat kuat, ditambah gaya pakaian yang dipakai bak seorang sunan. Beberapa waktu kemudian dia memejamkan mata yang disusul menyibakkan jubahnya, lalu diikuti dengan pamer kesaktian, di mana dia mengeluarkan uang dari kedua saku bawah.
Uang itu terus keluar tanpa henti, yang membuat semua tamu ternganga heran. Ingin rasanya Pak Kamit mengambil setiap lembar uang tersebut, tapi tidak ada perintah untuk hal itu. Uang-uang bertebaran di lantai seperti tidak berguna. Beberapa menit kemudian, aksi itu dihentikan. Dibiarkan uang berceceran di lantai. Lalu Abah Kumayan menjelaskan tentang dana gaib, di mana dia mampu menembus alam gaib dan mengajak 17 jin muslim menemukan bank gaib. Di bank tersebut, dia mengadakan kesepakatan untuk meminjam uang tanpa tumbal. Uang dengan jumlah yang tidak terbatas akan diberikan bagi siapa saja yang membutuhkan. Abah Kumayan mengaku menguasai bank gaib itu dengan cara yang sejalur sesuai agama. Uang yang akan kalian berikan nanti untuk membeli mahar sebagai penyempurna, ucap Abah Kumayan dengan lantang. Seharusnya bagi orang yang berpikir, mahar itu jelas di luar logika. Semua yang datang orang yang mengalami kesulitan ekonomi, tapi mereka diharuskan menyediakan uang yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Dari mana mereka harus mencarinya? Tapi tetap saja semua berusaha mendapatkan uang itu. Mereka sangat mudah percaya dengan ucapan Abah Dimas Kumayan. Setelah selesai memberi penjelasan, Abah masuk ke dalam ruangannya. Lalu para tamu dibagi menjadi 15 kelompok, yang mana setiap kelompok itu sudah diatur dalam satu kecocokan pilihan. Secara bergiliran mereka mulai masuk menemui Abah Kumayan. Pak Kamit yang ada di kelompok 1 mendapat giliran awal menemui sang guru. Bersama 40 rekannya dia sudah berhadapan dengan Abah Kumayan. Orang sakti itu menjelaskan tentang apa yang cocok bagi mereka, yaitu penggandaan uang. Abah menyuruh mereka melakukan seperti yang dijelaskan muridnya, yaitu membuat lubang di tengah rumah. Lubang itu diisi dedaunan seperti daun rambutan, daun ketela, atau daun lainnya yang berukuran tidak lebar. Setelah mereka memberi mahar sejumlah yang ditentukan, uang itu akan dikembalikan 1 juta rupiah dalam pecahan ratusan ribu. Seluruh uang diberi doa khusus yang kemudian dicampurkan ke dalam dedaunan itu. Sementara sebagai penutup lubang adalah 5 papah daun pisang raja yang akan diberi raja untuk ditempelkan di daun itu. Bawalah mahar kalian paling lama 2 minggu dari sekarang, ucap Abah Kumayan mengakhiri penjelasannya. Tidak ada satupun yang berani bertanya. Semuanya diam mendengar termasuk Pak Kamit. Mereka meninggalkan ruangan setelah berpamitan. Para tamu pulang dengan cara digilir. Setelah 5 orang pulang, disusul 5 lainnya. Begitu seterusnya. Tidak ada yang tahu apa tujuan dari semua itu. Tapi yang pasti, semua tamu mengikuti aturan yang tertib. Begitu sampai rumah, perdebatan panjang menghiasi rumah Pak Kamit. Dia memaksa agar istrinya menjual rumah peninggalan orang tuanya di kampung. Rumah itu masih milik bersama, Pak. Bagaimana mungkin aku bisa menjualnya? Bu Amiroh memberi alasan kuat karena hatinya ragu dengan Abah Kumayan. Pak Kamit terus mendesak, bahkan mengancam akan meninggalkan istrinya jika permintaan itu tidak dipenuhi. Demi menjaga keutuhan rumah tangga, termasuk menjaga anak-anak mereka, Bu Amiroh memutuskan mengikuti kehendak suaminya. Siapa yang akan menjaga anak-anak kita selama kita pulang kampung nanti, Pak? Pak Kamit memanggil Hana, anak perempuannya.
Dia menyuruh agar seminggu ke depan tidak usah sekolah dulu. Disuruh menjaga kakak dan adiknya selama dia pergi ke kampung. Hana tidak bisa menolak. Dia mengangguk dengan terpaksa. Setelah 5 hari berada di kampung, Pak Kamit dan istrinya kembali pulang. Apa yang menjadi tujuannya telah terpenuhi. Rumah peninggalan orang tua Amirah dibeli oleh adiknya sendiri, yang kemudian uang tersebut dibagi untuk 3 ahli waris. Sebenarnya kakak Amirah menasihati agar kelak rumah itu dihuni dia saja saat kembali ke kampung. Tapi dengan sombongnya Kamit berkata kalau kelak dia akan membeli rumah yang jauh lebih luas dan jauh lebih mewah. Dia berkata bahwa 2 tahun lagi akan menjadi orang yang berbeda, orang kaya raya yang bermandikan uang. Kembali terjadi perdebatan antara Pak Kamit dan Bu Amirah. Uang hasil penjualan warisan itu masih belum cukup sebagai mahar, sehingga Pak Kamit berencana menjual tanah beserta rumah reot yang mereka diami. Jika rumah ini Bapak jual, di mana Bapak akan melakukan ritual tersebut? Ucap Bu Amirah mengingatkan. Kebingungan mendera pikiran Pak Kamit, yang akhirnya dia membawa sertifikat menuju ke rumah Antonius, seorang pemilik toko besar yang selama ini dia jajakan dagangannya. Antonius yang sudah menutup toko dan hendak pulang lebih dulu menemui Pak Kamit. "Ada apa, Pak? Jam segini kok datang?" tanya Antonius dengan heran. Setengah kebingungan, Pak Kamit menjelaskan maksudnya, yang tentu saja membuat Antonius terkejut bukan kepalang. Apalagi Pak Kamit juga menceritakan tentang kegunaan uang tersebut. Sebelum memberi pinjaman kepada Pak Kamit, Antonius menyuruh agar Pak Kamit berhati-hati dalam hal penggandaan uang. Karena secara akal sehat, itu adalah hal yang mustahil. Tapi otak Pak Kamit sudah dipenuhi nafsu yang kuat. Dia tetap mendengarkan nasihat, tapi masa bodoh dengan orang lain. "Lihatlah, saat aku jadi orang kaya raya nanti." Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.